Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Roland di sini, dan kali ini melanjutkan video kita sebelumnya tentang XP Pen Star 03 V2 Pen Tablet unboxing. Dan kali ini adalah kelanjutannya. Bagaimana kita menggunakan XP Pen. Nah, yang pertama adalah kita install dulu drivernya. Nah, kalau kalian sudah nonton video saya yang sebelumnya, di situ kita dapat ya satu lembar, isinya adalah untuk ini web address untuk download drivers dan manual. Nah, kita coba ya. Pertama seperti biasa, buka dulu browser kalian, kemudian kalian klik xp-pen.com/download/ kemudian enter saja. Nah, kalian akan masuk ke sini, dan setelah itu kalian cek ke support. Di support ini, di bagian support ada download. Nah, itu yang kalian klik. Setelah kalian klik, nah di sini ada banyak nih produk-produk dari XP Pen. Nah, kita cek aja yang ke Star Series tablet. Kemudian kita cek yang Star Series, kita pilih yang Star 03. Oke, nah keluar seperti ini. Dan untuk software dan drivers ini bisa ada dua jenis ya, untuk Mac dan juga untuk Windows. Dan karena saya pakai Windows, nah saya pakai yang ini. Dan kita biasanya klik yang paling the latest ya, yang paling terakhir itu paling atas, itu yang kita download. Nah, kebetulan kemudian kita download saja. Nah, nanti setelah download kita akan install. Nah, setelah selesai di-download, kalian akan dapat seperti ini, dan langsung saja klik untuk kalian install. Yes, di checklist dulu baru install. Oke, dia nggak butuh waktu lama ya, jadi bisa langsung terinstall complete. Nah, kalau sudah, kita tinggal tutup saja. Ini sudah keluar seperti ini aplikasinya. Oke. Nah, sekarang dia minta please connect the device. Jadi kabelnya dicolokin dulu, oke, ke PC atau ke laptop kalian. Oke, baru kita bisa pakai. Setelah terinstall, dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, yang pertama adalah kita mau cek di option work area. Jadi di pen tablet ini, kalau kalian lihat, area aktifnya itu bisa kita custom ya. Bisa kita rubah-rubah, kamu mau lebih besar atau lebih kecil itu tinggal dirubah aja nih. Contohnya nih ya, kalau yang X-nya nih saya naikin angkanya. Nah, kalau kalian lihat ya, dia semakin mengecil ya. Semakin mengecil, bagian kirinya semakin ke kanan gitu ya, makin mengecil tempatnya. Nah, kalau Y-nya juga saya rubah. Bisa kelihatan ya di sini ya, maksudnya yang kelihatan di sini. Bagian atasnya mulai mengecil ya, semakin ke bawah semakin ke bawah. Nah, begitu juga dengan ini bagian W ini. W ini width ya, lebar, sedangkan H itu height. Jadi kalau kita rubah-rubah juga ini mempengaruhi ya. Nih, kelebarannya, atau kita mau kecil, perbesar, itu tinggal dirubah aja di sini. Yang height juga ketinggiannya ya, mau kita besarin, kecilin, itu terserah. Nanti kalian kalau udah mahir menggunakannya, nanti kan kalian punya preference sendiri ya, bisa atur-atur di sini. Tapi kalau saya pakainya default aja. Nah, default artinya besar di pen tablet ini, daerah aktifnya itu sama dengan di monitor. Jadi kalau kamu arahkan pen tabletnya di sini, ya berarti kalau di monitor yang di sebelah sini gitu. Jadi benar-benar represent the monitor. Oke, kemudian kalau kamu lihat di sini juga ada rotation setting. Kalau ini artinya 0 derajat, artinya posisinya seperti ini. Kalau kita bikin 90, nah artinya bagian hotkey-nya itu di sebelah atas ya. Kemudian kalau yang 180 derajat di sebelah kanan, 270 derajat. Nah, lihat portrait dan hotkeys-nya di sebelah bawah. Nah, kalau saya pakainya ini aja, yang standar-standar. Oke, kemudian yang kedua kita masuk ke pen setting. Nah, ini di bagian pennya ya. Kalau kita lihat nih di bagian ini ada
tombol yang lebih pendek dan lebih panjang. Nah, jadi kalau kita pakai, kita bisa klik tombol 2 ini, yang pendek dan panjang ini. Dan ini di sini ya defaultnya, atau settingan defaultnya yang pendek itu untuk right click. Nah, kenapa ada right click? Jadi pen tablet ini, pennya ini bisa menggantikan fungsi mouse. Mouse kan ada klik kanan ya. Nah, jadi kalau kita klik tombol yang pendek ini, dia fungsinya sama seperti di mouse untuk klik kanan. Dan yang belakang, yang tombol yang lebih panjang ini defaultnya dia mengatur sebagai pen atau eraser. Maksudnya kalau kita klik, dia berfungsi sebagai pen. Nanti biasanya ada pemberitahuan waktu kita klik dia pulpen ini, dia sebagai pen atau sebagai eraser. Jadi tombol yang panjang ini, satu tombol itu mengaktifkan pen atau eraser. Kalau kamu mau nulis, klik ini sampai ada tulisan pen. Nah, itu artinya fungsi pennya berfungsi. Kalau kalian mau menghapus, tinggal klik juga ada tulisan eraser. Nah, artinya fungsi erasernya berfungsi. Dan mau ke pen lagi ya tinggal klik lagi ya, begitu ganti-gantian. Ya. Nah, oke. Nah, di sini juga kita bisa customize ya. Mau kita, aku nggak mau deh yang pen sama ini sama eraser, mau ganti yang lain, tinggal dirubah-rubah aja suka-suka kamu. Oke. Nah, berikutnya, di pen setting ini ada pressure sensitivity adjustment. Nah, kalau kamu lihat di sini garisnya masih di tengah-tengah gini, diagonal gini ya. Artinya yang paling tengah-tengah ya begini gitu ya. Nggak terlalu harus neken banget dan tidak terlalu lembut banget. Nah, kita bisa atur, contohnya kita bisa begini. Kalau dia semakin ke bawah, artinya kita nekennya harus kenceng banget gitu. Terus kalau kita bikin ke atas, ini artinya kita lembut aja udah cukup. Nah, kenapa seperti ini? Kan ada ya orang-orang beda cara penulisan ya. Kamu sering lihat ada orang-orang yang kalau nulis tuh ditekan, ada orang yang nggak perlu tekan juga bisa. Nah, ini disesuaikan dengan kamu punya sifat menulis. Kamu suka yang ditekan atau yang lembut saja kok. Tapi kalau saya ya di sini-sini sajalah, tidak terlalu lembut-lembut banget. Nah, jadi contohnya nih ya, ini sekarang saya udah pakai pennya. Jadi waktu saya, ini saya lagi tekan pakai pennya nih. Jadi cukup nggak terlalu kenceng aja, dia udah mulai detect ya pressure-nya kelihatan di situ. Nah, tapi kalau kita bikin yang di sini ya, artinya hard banget, artinya kita mesti yang tekan banget baru dia maksimal. Tapi kalau kita mau yang soft banget ya, kita cuma naruh gini aja, wah udah pressure-nya udah gede banget gitu ya. Nah, kita mau yang ini aja. Oke. Nah, atau kamu mau ngaturin dari sini juga bisa gitu ya. Atau mau manual begini juga bisa, terserah kamu. Nah, di sini juga ada dua ini ya. Dua option, ada yang mouse mode sama Windows Ink. Jadi Windows Ink dia berfungsi bisa langsung nulis. Kalau mouse mode artinya kita bisa pakai ini sebagai mouse juga, dan kecepatannya bisa diatur. Nih, mau lambat atau cepat nanti pergerakan mouse-nya kalau kita pakai pen. Nah, oke, nanti kalian bisa atur-atur ya. Nah, berikutnya kita masuk ke option Express Key. Nah, Express Key ini mengatur hotkeys, tombol-tombol yang ada di pen tablet. Jadi ada K1 sampai K8. Nah, di sini ada pilihannya. Dan defaultnya aturannya begini, bisa diperbesar, diperkecil, di undo, atau enggak dihapus dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu mau rubah posisi hotkeysnya juga nggak apa-apa. Jadi hotkeys ini berguna supaya seperti shortcut ya. Jadi nggak perlu harus cari-cari itemsnya, tinggal klik itu langsung berfungsi apa yang kita mau sesuai dengan customize yang kita atur gitu. Kalau saya ikutin default aja. Jadi inilah aplikasi bawaan dari XP Pen yang bisa kita pakai dan pergunakan. Dan ini adalah pengaturan awalnya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan gimana kita menggunakan pen tablet ini, khususnya di PC kita. Aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama saya akan beritahu penggunaan dari Microsoft OnePage. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini dia nggak plain karena saya rubah di view-nya.
di rules lain saya rubah ke sini. Tujuannya kenapa kotak-kotak, supaya kita bisa lihat ya nanti tulisan kita lurus atau enggak. Jadi udah ada ukurannya gitu ya. Contoh nih, saya biasa pakai ini untuk contohnya bikin kuis. Nah, kuis. Contoh ya, nomor 1. Faktorkan x kuadrat tambah 2x plus 4 sama dengan 0. Nah, contohnya gini ya, karena banyak juga yang kita mau tulis gitu menggunakan Microsoft Word dengan ngetik biasa ya. Kita harus pakai equation dan kadang lama sekali untuk menulis lambang-lambang dan lain sebagainya. Kalau di sini jadi lebih mudah. Contohnya himpunan A sama dengan buka kurung 1,2 kebencet 1,2, 3,4, 5B. Nah, jadi lebih enak kita nulisnya. A iris B apa? Nah, jadi lebih enak. Dan kalau di note ini kita bisa kombinasikan juga ya. Kalian mau tulis ketik juga boleh. Ini contohnya pakai mouse ya. Bla 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 bla. Mau masukin gambar juga bisa. Jadi enak. Dan enaknya lagi ini bisa di save. Nah, jadi contohnya kita bikin kuis, kita bisa save juga langsung. Jadi nggak perlu catat-catat ulang lagi gitu ya. Jadi lebih enak. Oke, yang ketiga adalah kita menggunakannya pada saat kita mau mengoreksi. Nah, kebetulan di sekolah saya pakai menggunakan Google Product, jadi kami menggunakan Google Classroom. Nah, di situ dimana murid-murid akan mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Dan ini kita mau periksa. Nah, ini gimana caranya? Bisa kita menggunakan pen tablet. Nah, kali ini saya menggunakan ini ya, Microsoft Launch sebagai browsernya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita open with document viewer supaya lebih luas ya melihatnya. Nah, dia akan buka seperti ini. Terus nulisnya gimana? Kita tinggal ke sini nih, ke bagian atas ada setting, kemudian di extension. Nah, kita klik get extension for Microsoft Edge. Oh sorry, ini Microsoft Edge ya, bukan Launch. Nah, kita klik aja pen. Nah, kita klik. Nah, muncul ya. Nah, biasanya saya pakai yang ini nih. Setting get add extension. Nah, dia lagi proses. Oke, nah kalau udah seperti ini berarti dia udah ada, tinggal nanti kita pakein aja. Tinggal kita close ini. Nah, udah muncul ya di sini. Nah, kita bisa pakai. Nah, ini kita bisa nulis ya, mau warna apa, mau warna biru, ungu, dan kita bisa cari-cari di sini. Kita tinggal rubah. Kita mau warna biru, birunya biru agak muda, boleh rubah ke sini. Nah, oke, kemudian nah kita pakai biru. Berikutnya ini besarnya ya, mau sebesar apa? Nah, segini. Oke, contoh aja. Nah, ini saya bisa koreksi, berarti A nya 3, ini benar. Nah, ini saya bisa pakai pen tablet ya. Benar. Juga benar, ini juga benar gitu. Nah, kalau kita mau bikin sesuatu, contohnya ada notes. Tulisannya yang rapi ya. Nah, bisa juga. Dan kita bisa nilai, contohnya ini contohnya benar semua ya, benar semua, berarti contohnya 100. Very good. Nah, jadi koreksinya lebih enak, ada tulisannya, warnanya juga bisa kita berubah dan kita bisa bikin catatan dan juga kasih nilai. Nah, yang terakhir adalah kalau murid kita kumpulin tugasnya lewat WhatsApp, dia foto ya. Nah, berarti kita save dulu. Nah, saat ini saya save di desktop. Nah, saya klik aja. Nah, klik aja langsung kebuka seperti ini kan. Nah, di sini udah ada aplikasinya. Jadi kita contohnya mau nulis-nulis ya, kita bikin draw aja. Ya, di sini kita bisa rubah nih mau warna apa. Contohnya mau warna kuning, terus ketebalannya semana. Oke, contohnya segini. Oke, kita bisa koreksi. Nah, kita bisa pakai pennya.
benar gitu. Contohnya kita kasih nilai 100, very good. Nah, dan ini kita bisa kembalikan gitu, kita tinggal save, terus kembalikan aja nih, tinggal save di sini ya. Nah, jadi lebih mudah kan ya. Oke, sekian dari saya bagaimana menggunakan pen tablet dan aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan yang bisa mendukung kita menggunakan pen tablet di PC atau di laptop kita. Bagi kalian yang ada pertanyaan bisa tanya aja di comment section below. Dan kalau mau request yang lain untuk saya review atau ada pertanyaan berhubungan dengan apa yang saya terangkan, bisa juga ditulis di komen ya. Oke, sampai jumpa berikutnya di pembelajaran online berikutnya. Kira-kira aplikasi atau enggak alat-alat apa aja yang bisa kita pakai pada saat kita mengajar online. Oke, dan satu lagi yang saya belum kasih tahu sebelumnya, bila kita mau menggunakan pen tablet ini sebagai fungsinya sebagai mouse, dia tidak perlu kita tekan ya, hanya kita menggeser di bagian atasnya saja seperti ini, mungkin jaraknya 2-3 mili di atas, itu udah berfungsi sebagai mouse. Tapi pada saat kita mau menulis baru kita tekan seperti itu ya.